Okay, hello friend, how are you? Good morning y'all, ya. Kembali lagi bersama saya Mr. Indra. Saya ingin sedikit membahas soal-soal ujian sekolah yang akan nanti kalian kerjakan di ujian sekolah, ya. Jadi ini tidak semua soal saya bahas, tapi ada beberapa soal yang perlu saya bahas agar kalian bisa ingat kembali, ya, dan belajar lagi. Oke, kisi-kisi pun akan saya upload di Google Class. Oke, kita bahas soal yang pertama, yaitu ini. Di sini ada sebuah daging ayam beku dikeluarkan dari lemari es. Suhu daging tersebut mula-mula minus 11 derajat Celcius, berarti awalnya min 11 derajat Celcius. Setelah beberapa menit dikeluarkan, suhu daging naik 25 derajat Celcius. Lalu suhu daging ayam sekarang adalah naik 25 derajat Celcius. Maka jika naik itu terjadi penambahan suhu, ya. Nah, ada pada bilangan negatif, ya. Min 11 ditambah 25 ini negatif, yang ini positif, maka caranya adalah kita kurangi, ya. Ini tinggal 4, ini tinggal 1. Maka suhu akhirnya adalah suhu akhir daging ayam adalah 14 derajat Celcius. Negatif atau positif? Positif, karena lebih banyak suhu positif dibandingkan suhu negatif. Lalu nomor 2, di sini ada Steve, Bucky, dan Sam pergi berenang ke tempat gym yang sama. Steve pergi setiap 5 hari sekali, Bucky setiap 6 hari sekali, dan Sam pergi setiap 3 hari sekali. Jika mereka bertemu di pasar pada tanggal 21 November, maka mereka akan bertemu lagi kembali pada tanggal. Perhatikan di sini, ini terjadi pengulangan setiap 5 hari sekali, setiap 6 hari sekali, setiap 3 hari sekali, ya. Terjadi pengulangan. Ketika mereka bertemu pada tanggal 21 November, maka mereka akan bertemu kembali di suatu hari. Kita bisa buat di sini caranya. Ini sebenarnya soalnya bisa menggunakan cara KPK, ya, KPK. Oke, tapi kita bisa pakai cara manual, ya. Di sini Steve 5 hari, Bucky 6 hari, dan Sam 3 hari. Maka ini akan terus terjadi pengulangan. Ini 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Ini 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Ini 6, 9, 12, lalu 15, berapa lagi ini? 18, 21, 24, 27, dan 30, dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat jumlah hari yang sama. Nah, ini ada 12 dengan 12, itu tidak, ya, karena hanya 6 dan 3 saja yang sama. 5-nya enggak. Di sini kita dapat, oh nih, ya, 30, 30, dan 30. Ada kelipatan 30 yang sama. Maka mereka akan bertemu lagi setelah, ya, bertemu kembali setelah 30 hari. Maka 21 November ditambah 30 sama dengan adalah 51. Nah, November kan cuma sampai 30 hari, maka kita kurangi, ya, dengan
30 November. Nah, maka sisanya adalah 21 Desember. Ya, mereka akan bertemu lagi pada tanggal 21 Desember. Nomor 3, di sini paman membeli kayu sepanjang 4,8 meter. Rumput tersebut dipotong menjadi 3 bagian. Potongan pertama 105 cm, kedua 32 desimeter. Panjang potongan bambu ketiga adalah berapa ya? Nah, ini biasanya ini adalah bla 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 sentimeter. Ya, maka kita harus mengubah semuanya menjadi sentimeter. 4,85 meter itu berapa senti? Ya. 105 tidak perlu diubah karena udah sentimeter. 32 desimeter ini kita ubah menjadi sentimeter. Oke. Jangan lupa dalam pengukuran measurement yang pertama itu kan km, hm, DAM, M, DM, CM, dan MM. Oke. Karena ini kita dari meter pengen ke sentimeter, oh ini berarti ke kanan dikali. Maka di sini 4,85 dikali 100. Hasilnya adalah ini ada ininya nolnya tapi dia punya koma 2 ya. Maka di sini juga sama 1 2 si koma di sini, maka ini dicoret. Hasilnya adalah 185 cm. Yang ini DM ke CM 10, maka hanya dikali saja dengan 10. 320. Nah, karena ini dipotong-potong, maka kita proses dengan menggunakan pengurangan. Oke. 485 dikurangi 105 dikurangi 320 cm. Ya, maka ini hasilnya adalah berapa? Oke, 485 dikurangi 105 ini adalah 083 320 maaf 380. Ini 320, ini 0, ini 6, ini habis. Maka sisanya adalah potongan ketiga 60 cm. Ya. Lanjut, yang ini keliling dari lingkaran yang berjari-jari 12. Ya. Keliling dari jari 12. Maka di sini kita punya penjelasan jari-jarinya itu 12 cm. Nah, keliling lingkaran rumusnya adalah pi kali diameter. Nah, karena ini belum diameter, maka diameter itu adalah 12 dikali 2 atau jari-jari dikali 2. Maka ini adalah 24. Maka ini tinggal kita kalikan saja 3,14 dikali 24. Hasilnya berapa? Nah, ini dalam pengoman gini kalinya seperti biasa aja ya, begitu. Komanya nanti terakhir belakangan. 16, 1 kali 4 5, ini 12. 2 kali 4 8, 2 6. Dijumlah 6, 13, 5, 7. Ini hasilnya 7, 5, 3, 6. Karena ini ada koma 2 angka, maka kita juga samakan 1, 2 di sini. Sentimeter. Ya, ingat ini keliling. Kalau luas, rumus luas itu pi kali r kali r. Berarti kita langsung bisa gunakan angka 12 ini.
ya, tidak perlu mencari diameter. Tapi kalau untuk keliling karena butuhnya diameter, di sini kita mencari diameter terlebih dahulu. Nah, lalu yang ke berikutnya ini adalah bagian-bagian lingkaran. Ini jangan sampai lupa ya. Bagian-bagian lingkaran nih. AOB itu kalau dari gambar itu disebut diameter. Nah, dari A ke O saja itu sama dengan dari O ke B atau BO. Sama juga ke O ke C. Ya. Itu disebutnya dengan jari jari. Yang berwarna oranye, daerah oranye itu disebut juring. Nah, daerah yang ungu itu disebut tembereng. Ya, juring dan tembereng. Oke, berikutnya ini mencari nilai rata-rata pada diagram batang. Ya, berarti ini kita harus posisikan dulu, cek jumlahnya masing-masing dari diagram batangnya. Ini di hari Senin, ini skala naik 0, 20, 40, 60, 80, 100. Berarti ini setengahnya 10 ya. Ini 100, maka di sini 110. Ini 60. Ini 50. Ini 70. Ini 60. Ini 90. Ini 30. Maka kita jumlahkan dulu ya. 10 tambah 60 tambah 50 tambah 70 tambah 60 tambah 90 tambah 30. Ini jumlah berapa nih? Ini 170, 120, 150. Ini jumlah ke sini 180. Ini jumlah ke sini 300, jumlah ke sini jadinya 470. Karena ada Senin, Selasa, Rabu ada 7 hari, maka rata-ratanya adalah 470 dibagi 7 hari ya. Maka kalau kita bagi sederhana seperti biasa, bagi 7 ini dapat 6, sisa 5, ini dapat 7. Oh, ini sisanya 1 ya. Ini koma 10, 1, 67,1. Rata-ratanya ini apa nih? Ton ya. Maka tinggal kita jumlahkan, lalu kita bagi ada berapa banyak datanya. Oke, itu dalam mencari rata-rata. Nah, begitu juga yang ini sama. Rata-rata keuntungan pedagang. Jadi kita jumlahkan dulu ya. Ini kan nolnya banyak nih, ribet ya. Kita ambil ininya saja dulu nih. Jadi biar kalian tidak pusing dengan nolnya. 150 ditambah 120 itu 270. 160 ditambah 180 itu 340. Lalu ditambah 100 ya. 0, 11, 3, 6, 7, 710. Maka ini adalah jumlahnya 710.000. Tinggal kita tambahin 03 nya ya. Dibagi ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hari. Maka hasilnya adalah dibagi 5. Ini dapat 1, 5. 21 dapat 4. 20, 1, 0, 2, 0, 0, 0. Berarti rata-ratanya adalah 142.000 rupiah. Berikutnya titik koordinat. Ingat, titik koordinat jangan sampai ketukar, yaitu X, Y ya.
X, Y. Nah, berarti ini titik koordinat A, ini X-nya 1, Y-nya 3. Berarti ini 1,3. G 45. B di sini ini 3 min 1. F, bagaimana dengan F? Dia di garis. Ya sudah, X-nya ada di angka 5. Y-nya ada di angka berapa di sini? Angka 0, berarti 5,0. Yang D min 3,5. Yang E itu min 4,3. Yang C min 4,3 min 3. Yang H, X-nya berapa nih? X-nya di sini kan nggak ada X, dia pas di garis ini. X-nya berarti 0. H-nya min, Y-nya min 3. Oke, jangan lupa X dulu baru Y. Nah, lanjut ini. Luas tanah Randy 19/10 hektar. Tanah Joko 79 hektar dan Wawan 1,56 hektar dan Adi 0,92 hektar. Urutan pemilik tanah dari yang paling luas. Paling luas artinya paling besar. Oke, berarti ini kita jadikan desimal dulu. Ya. Ini sudah ada 2 yang jadi desimal, berarti tinggal 2 ini saja yang belum jadi desimal kita kerjakan. 19/10 ini gampang banget. Whole numbernya 1. Pecahannya 9/10, maka 0,9. Ini digabung jadi 1,9. Lalu yang kedua adalah 7/9. Nah, 9 ini nggak bisa kita jadikan 10, 100, atau 1000, maka kita caranya adalah membagi penyebut dengan pembilang. Terbalik, pembilang dengan penyebut. Ya, yang di atas ada di dalam, yang ada di luar. Ini 0 ya, 70 bagi 9 itu dapat 7. 63. Ini 7 lagi. Oh, terus berulang ya. 63, 7 lagi ya. Artinya ini adalah 0,77. Jadi siapa yang paling luas? Yang paling luas di sini, oh berarti kan urutannya 1,9 itu 1,90 ya. Lalu 1,56. Lalu 0,92 dan terakhir 0,77. Ingat, kok ini kenapa jadi 90, Sir? Ya karena di sini ada 2 digit angkanya 56. Maka kita perlu samakan juga biar tahu mana yang lebih besar. Kalau seperti ini kan kita tahu mana yang lebih besar. 1,90 dengan 1,56 jelas lebih besar 1,90. Maka urutannya adalah Randy, Wawan, Adi, dan Joko. Oke. Median. Nah, median. Median itu nilai tengah. Ya. Maka harus kita urutkan dulu. Kita urutkan nih 5,5 dari yang kecil ya. Lalu 6, 7, 7. Lalu 8, 9. Baru kita urutkan, cari nilai tengahnya karena ada 10. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengah sebelah kiri. Lalu dari sini juga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti ya kelompok kanan dan kelompok kiri.
maka tengah-tengahnya ada di sebelah sini. Maka ini harus kita jumlah 7 tambah 7 bagi 2. 14 bagi 2 hasilnya 7. Ya. Maka mediannya adalah 7. Oke. Lalu yang terakhir ini, selanjutnya berikutnya adalah faktorisasi prima dari 60 dan 40. Faktorisasi prima itu yang bentuknya seperti ini. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7, yang seperti itu ya. Atau misalnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. Nah, itu namanya faktorisasi prima, melibatkan bilangan-bilangan prima ya. Ini disebut apa semua. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ini kita bagi dengan bilangan-bilangan prima ya. 60 bagi 2, 32 kan bilangan prima ya. 30 bagi 2, 15. 15 itu bisanya 3 dan 5. Nah, ini bilangan primanya, maka hanya ada angka 2, 3, 5. 15 dan 30 itu tidak kita ambil karena dia bukan bilangan prima. Maka 60 faktorisasi primanya adalah 2-nya ada 2 kali gitu. Maka ini kita singkat jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lalu yang 40 bisa kita bagi 2, ini jadi 20, kita bagi 2 jadi 10, kita bagi 2 lagi dapat 5, habis. Maka 40 itu 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2-nya ada 3 kali, maka 2 pangkat 3 kali 5. Ya. Maka ini adalah faktorisasi prima dari 60 dan ini adalah faktorisasi prima dari 40. Oke. Ini hanya sebagian soal saja yang saya bahas. Jadi kalian jangan hanya belajar cuma sampai di sini. Tolong belajar juga dari latihan-latihan sebelumnya yang ada di Google Class. Oke, latihan US1, latihan US2, latihan US3, ya ada banyak kan. Tolong dikerjakan, jangan kemana-mana belajarnya, fokus ya. Insya Allah kalian pasti akan bisa. Oke. Thank you for today. See you when I see you. Bye bye.